Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Untuk kita belajar dan merenungkan firman Tuhan di siang hari ini, saya ambil firman Tuhan pada hari ini di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Firman Tuhan hari ini saya beri judul menjadi satu atau kesatuan. Nah saudara, mari kita akan belajar betapa pentingnya kesatuan di dalam rumah tangga kita, bagi yang sudah berumah tangga dan juga di dalam komunitas kita, supaya dengan adanya kesatuan kita bisa sinergi bersama-sama, kita bisa saling bersama-sama mencapai tujuan kita. Nah mari kita lihat Kejadian pasal yang kedua ayat 24. Alkitab berkata seperti ini: sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, di ayat ini dinarasikan oleh kitab Kejadian bahwa waktu itu Allah menciptakan manusia, menciptakan Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, kemudian Tuhan menjodohkan mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam jenjang pernikahan, Tuhan berkata bahwa manusia, laki-laki, akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Dan keduanya akan bersatu dan menjadi satu daging. Nah saudara, menarik sekali bahwa prioritas utama ketika laki-laki dan perempuan menikah, prioritas paling penting adalah kesatuan. Meskipun ada tujuan-tujuan lain di dalam pernikahan, supaya kita beranak cucu, supaya kita tidak sendirian karena sendirian itu tidak baik, supaya kita bisa melakukan panggilan kita untuk memenuhi seluruh bumi dan lain sebagainya. Tetapi ada tujuan paling prioritas, paling penting dalam sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yaitu menurut Kejadian pasal 2 ayat 24 adalah menjadi satu. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata prioritas tertinggi dari sebuah pernikahan adalah menjadi satu. Adanya kesatuan antara suami dan istri, antara suami istri dan anak-anak. Kesatuan merupakan hal yang paling penting yang harus kita capai di dalam rumah tangga kita. Karena itu gak heran Tuhan Yesus ketika dia bangkit, kemudian waktu itu Tuhan Yesus juga salah satunya mendoakan bahwa supaya mereka murid-murid menjadi satu. Saudara bisa bayangkan sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid-murid, doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah doa tentang kesatuan. Dari hal ini kita bisa menangkap bahwa kesatuan menjadi satu merupakan topik terpenting di dalam pernikahan dan di dalam komunitas kita. Karena itu saya harap Bapak Ibu Saudara di dalam setiap rumah tangga kita, di dalam setiap komunitas kita, mari kita juga memiliki prioritas yang sama seperti yang Tuhan sudah beritahukan, jelaskan kepada kita melalui Kejadian 2 ayat 24, yaitu kita harus menjadi satu dengan pasangan kita, harus ada kesatuan di dalam rumah tangga kita. Tujuan paling tinggi, tujuan prioritas adalah adanya kesatuan di dalam rumah tangga kita, adanya kesatuan antara suami dan istri. Nah saudara, kesatuan itu bukan datang dengan tiba-tiba tentunya, tetapi kesatuan bisa terwujud di dalam komunitas kita kalau kita itu mengusahakannya. Sebagai contohnya, ada organisasi di Indonesia namanya Persatuan Gereja Indonesia. Tentu kalau organisasi ini ingin berdiri dengan brand namanya PGI, Persatuan Gereja Indonesia, pasti sebelum-sebelumnya gereja-gereja di Indonesia dari seluruh denominasi, dari seluruh aliran, entah itu Pantekosta, entah itu karismatik, entah itu Protestan, dan entah itu latar belakang histori gereja masing-masing berbeda, cara ibadahnya berbeda-beda,
cara tafsir Alkitabnya beda-beda. Tetapi ketika gereja yang beraneka ragam dan berbeda-beda itu mengusahakan kesatuan, maka muncullah yang namanya Persatuan Gereja di Indonesia. Nah saudara, dari hal ini kita bisa melihat bahwa kesatuan itu bukan datang dengan tiba-tiba. Suami dan istri bisa menjadi satu, bisa memiliki kesatuan, itu bukan tiba-tiba saudara. Tetapi itu diusahakan oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, dalam konteks komunitas, oleh member komunitas yang ada. Karena itu kalau kita tahu bahwa prioritas dalam rumah tangga adalah kesatuan, maka kita harus punya passion untuk mewujudkan yang namanya kesatuan. Karena segala sesuatu kalau nggak diusahakan tidak akan terwujud. Nah kalau kita berbicara tentang kesatuan, cara membangun kesatuan salah satunya Bapak Ibu Saudara adalah dengan memiliki komunikasi yang baik di dalam komunitas kita. Kalau ingin suami dan istri memiliki kesatuan, orang tua dan anak-anak memiliki kesatuan, pendeta dan jemaat memiliki kesatuan, member-member pelayanan memiliki kesatuan, itu harus kita wujudkan salah satunya dengan memiliki atau mewujudkan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu salah satunya adalah komunikasi yang kontennya itu untuk membangun saudara, bukan untuk menjatuhkan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 Alkitab berkata seperti ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, kalau kita ingin mewujudkan kesatuan dalam rumah tangga kita, komunitas kita, maka itu harus diusahakan. Dan kalau kita ingin mewujudkan kesatuan, salah satunya kita harus membangun komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang kontennya itu membangun. Jadi ketika kita berbicara dengan pasangan kita, itu ada konten membangun di dalamnya. Ada damai sejahtera di dalamnya. Ada kasih di dalamnya. Bukan kata-kata kotor atau kata-kata keras atau kata-kata hujatan. Kata-kata yang membuat orang kena mentalnya, bukan seperti itu. Tetapi kata-katanya kata-kata yang membawa damai sejahtera, yang membangun jiwa seseorang ketika mendengar komunikasi yang kita sampaikan. Karena itu komunikasi menurut saya merupakan hal yang paling penting sebagai instrumen untuk kesatuan itu bisa terwujud. Nah, tahukah saudara, orang pada zaman Perjanjian Lama bisa membangun menara yang sangat tinggi dengan arsitektur yang canggih pada waktu itu. Orang Babel bisa membangun menara yang tinggi. Perhatikan ketika orang Babel ini bisa berkomunikasi dengan baik, mereka bisa bersatu, mereka bisa membuat masterpiece pada waktu itu, menara the one and only yang berdiri pada masa itu, yang Alkitab berkata puncaknya tinggi sekali sampai mau menyentuh langit. Tentunya ini bahasa kiasan. Artinya tinggi sekali menara itu. Nah, karya yang begitu indah bisa diwujudkan ketika orang-orang di Babel ini bisa berkomunikasi dengan baik. Tetapi perhatikan ketika komunikasi mereka dikacaukan oleh Tuhan, menara itu tidak terrealisasi sampai finish. Orang-orang sudah tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa memahami, kemudian kesatuan mulai hancur dan mereka mulai tercerai-berai, dan proyek pembangunan menara tertinggi terhenti pada waktu itu. Gara-gara bukan karena materialnya habis, bukan karena arsitekturnya nggak ada, bukan karena material-materialnya tidak ada, bukan karena tenaganya nggak ada, tetapi karena tidak adanya komunikasi yang baik di antara mereka. Nah, mari kita renungkan di dalam hidup kita, saudara. Bagaimana komunikasi kita dengan pasangan kita. Mari kita renungkan sebagai seorang leader
bagaimana komunikasi kita dengan orang-orang yang kita pimpin. Apakah perkataan kita itu membangun atau justru malah meruntuhkan mental mereka? Apakah ketika kita ngomong dengan mereka penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, atau malah sebaliknya, penuh dengan nada yang tinggi, penuh dengan makian, penuh dengan konten-konten yang meruntuhkan mentalitas seseorang? Nah, mari kita renungkan. Kalau kita ingin mencapai kesatuan, maka usahakanlah itu. Bangun komunikasi yang baik, komunikasi yang mengandung konten membangun, penuh damai sejahtera, penuh kasih. Kosakata yang kita pakai kosakata orang-orang terpelajar, bukan kosakata orang-orang yang premanisme, saudara. Bahasa yang sopan harus kita pakai, dan ketika kita mempraktikkan komunikasi yang baik, maka kita akan mencapai prioritas tertinggi dalam pernikahan, yaitu munculnya, terwujudnya kesatuan di dalam rumah tangga kita. Dalam konteks berkomunitas, munculnya kesatuan dalam komunitas kita. Bukankah ada banyak profit yang kita akan dapatkan ketika ada kesatuan? Yang jelas ketika ada kesatuan, tidak ada perselisihan di situ. Damai sejahtera. Mana ada toko yang jual damai sejahtera, saudara? Saudara bisa mendapatkannya kalau kita komunikasi dengan baik dengan pasangan kita. Bahkan Alkitab berkata ketika ada kesatuan, berkat Tuhan dicurahkan di situ. Nah, mari belajar bersama-sama, ada banyak profit yang kita akan dapatkan ketika kita memiliki kesatuan. Karena itu, mari bangun kesatuan di dalam rumah tangga kita, di dalam komunitas kita, dengan komunikasi yang baik, yang membangun, bukan meruntuhkan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.